Hello students, how are you? I hope all of us in a good condition. Okay students, we will continue our lesson. Our topic today is expressing willingness, yang artinya ungkapan kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Okay. Hello anak-anak MEM semuanya, apa kabar? MEM harap kita semuanya tetap dalam keadaan baik. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Topik kita hari ini adalah expressing willingness, yang artinya ungkapan kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Ya, ada 3 bentuk kalimat yang akan kita bahas dalam mengungkapkan kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Ketiga bentuk kalimat itu adalah kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif, positive sentence. Kalimat negatif, negative sentence. Kalimat tanya, interrogative sentence. Baiklah, kita bahas mulai dari kalimat positif. Ya, di situ ada pattern. Pattern itu artinya rumus. Rumus untuk kalimat positif dalam mengungkapkan kemauan untuk melakukan suatu tindakan adalah S itu subjek plus will plus verb one. Ya. Oke. Jadi dalam ungkapan untuk menyatakan kemauan melakukan suatu tindakan, kita memakai will, ya, yang artinya akan. Oke, itu rumus positifnya supaya dilihat baik-baik ya nak. Oke, contohnya, example dalam kalimat positif. She will visit my house. She itu adalah subjeknya, kemudian diikuti dengan will. Visit adalah verb one atau kata kerja pertama. My house adalah objeknya. Artinya, dia, perempuan, akan mengunjungi rumah saya. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. He will help you. Ya, ini bentuk kalimat positif. Rumusnya tadi subjek. Subjeknya di situ he, kemudian diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama, di sini help. Ya, you itu sebagai objek. Artinya dia laki-laki ya akan menolong kamu. Ya, itu adalah contoh bentuk kalimat positif. Kita lihat poin berikutnya, yaitu untuk menyatakan ketidakmauan dalam kurung unwillingness. Untuk menyatakan ketidakmauan. Artinya, itu kita kategorikan ke dalam bentuk kalimat negatif atau negative sentence. Patternnya, rumusnya yaitu subjek S ya, plus will not. Will not itu disingkat dengan wants. Plus verb one. Verb one itu kata kerja pertama. Oke, for example, contohnya, ya, Sarah will not, in bracket, wants, ya, go to the canteen. Sarah itu adalah subjek, kemudian will not, ungkapan untuk menyatakan ketidakmauan. Will not itu boleh disingkat dengan wants. Kemudian go adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama. To the canteen adalah objeknya. Artinya Sarah tidak mau pergi ke kantin. Oke, contoh berikutnya. Musa will not, in bracket, wants, play the guitar. Musa itu sebagai subjek, kemudian
will not yang menyatakan ketidakmauan yang disingkat dengan wants. Kemudian play itu adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama. The guitar adalah objeknya. Artinya Musa tidak mau bermain gitar. Oke. Nah, bentuk kalimat tanya atau yang lebih tepatnya dengan untuk menanyakan kemauan. Untuk menanyakan kemauan, kita masukkan ke dalam bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence. Pattern-nya, rumusnya adalah will-nya kita letakkan di depan, kemudian diikuti oleh subjek atau plus subjek, plus verb one. Jadi, will itu mendahului subjek. Atau will-nya kita letakkan di depan. For example, ya, will you go with me to the library? Oke, jangan lupa dalam interrogative sentence, ya, dalam kalimat tanya, kalimat terakhir harus dibubuhi tanda tanya. Harus dibubuhi tanda tanya. Ya, itu dia ya, Nak. Oke. Jadi artinya apa? Will you go me to the library? Maukah kamu pergi dengan saya ke perpustakaan? Ini menyatakan untuk menanyakan kemauan. Contoh berikutnya. Will they come here? Ya, will-nya kita letakkan di depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian come itu adalah verb one. Here adalah objeknya. Artinya, maukah mereka datang ke sini? Iya. Oke, anak-anak mem semuanya. Inilah penjelasan tentang ungkapan kemauan untuk melakukan suatu tindakan yang kita buat dalam 3 bentuk kalimat, yaitu bentuk kalimat positif, negatif, dan tanya. Ya, bentuk kalimat negatif atau negative sentence untuk menyatakan ketidakmauan atau unwillingness. Sedangkan interrogative sentence atau kalimat tanya itu untuk menanyakan kemauan. Ya, lengkap dengan rumusnya itu semuanya. Ada rumus positif, negatif, dan tanya yang menanyakan atau mengungkapkan kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Baiklah, anak-anak mem semuanya, hanya ini yang bisa mem jelaskan untuk pertemuan kita kali ini. Nah, untuk tugasmu adalah, ya, coba sekarang kamu buatkan 5 kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, buat dengan kata-katamu sendiri yang menyatakan kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Ya, kelima kalimat itu nanti setiap kalimat harus kamu buat dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan tanya. Nah, contohnya satu memberikan, ya. Nah, kalimat positif, positive sentence. Ibu akan memasak nasi. Nah, mother will cook the rice. Itu kalimat positif. Kalimat negatifnya atau yang menyatakan ketidakmauan. Mother will not. Will not itu disingkat dengan apa tadi? Wants. Ya. Mother wants cook the rice. Oke. Nah, kalimat terakhir, kalimat tanyanya, ya. Apakah ibu memasak nasi? Apakah ibu memasak nasi? Will mother cook the rice? Iya. Nah, itu dia ya, anak-anak mem semuanya. Contoh kalimat pertama, ya. Satu contoh kalimat dalam mengungkapkan kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kamu buat 5 kalimat.
Ya, masing-masing 5 kalimat ini kamu buatkan kalimat positif, negatif, dan tanya. Baiklah, anak-anak mem semuanya, kerjakan itu di buku bahasa Inggrismu, kemudian kirimkan ke Google Classroom kita dengan terlebih dahulu memotokannya. Oke, selamat bekerja. Terima kasih. Bye-bye.